Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang neurulasi dan membran ekstra embrio. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Salsabila Florendra dengan NIM 21031094. Yang kedua Yiyin Praitminingki dengan NIM 21031107. Yang ketiga Sisna Nuralia Rahmi dengan NIM 21031155. Kemudian yang terakhir saya sendiri, Muhammad Hamim Abdullah dengan NIM 21031080 dengan dosen pengampu Bapak Relsa Yogika SPD MPD. Materi yang pertama yaitu tentang neurulasi yang akan dibacakan oleh Salsa. Pada Salsa, disilahkan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian neurulasi. Neurulasi berasal dari kata neuro yang berarti saraf. Neurulasi adalah proses penempatan jaringan yang akan tumbuh menjadi saraf. Jaringan ini berasal dari diferensiasi ektodem sehingga disebut neuroektodem. Sebagai induser pada proses neurulasi adalah korpoda mesodem yang terletak di bawah neural ektodem. Neurulasi dapat juga diartikan dengan proses awal pembentukan sistem saraf yang melibatkan perubahan sel ektodem bakal neural. Dimulai dengan pembentukan keping neural atau neural plate, lipatan neural atau neural fault, serta penutupan lipatan ini untuk membentuk neural tube yang terbenam dalam dinding tubuh dan berdiferensiasi menjadi otak dan korda spinalis dan berakhir dengan terbentuknya bumbung neural. Yang kedua yaitu tahapan neurulasi. Ektodem adalah lapisan yang paling atas dan akan membentuk sistem saraf pada janin tersebut, yang seterusnya membentuk otak, tulang belakang, kulit, serta rambut. Setelah fase granulasi selesai, maka berlanjutlah pada fase neurulasi. Pada tahap awal, notochord atau sumbu primitif embrio dan bakal tempat vertebral kolom menginduksi ektodem di atasnya. Sel-sel ektodem berubah menjadi panjang dan tebal daripada sel di sekitarnya, atau disebut juga dengan proliferasi menjadi lempeng saraf. Pembentukan ini terletak pada bagian dorsal embrio. Kemudian di bagian tepi neural plate menebal dan tumbuh ke atas yang akhirnya terbentuk neural fold atau lipatan neural. Selanjutnya terbentuk lipatan saraf ke arah dalam yang dibatasi oleh neural fold terhadap lapisan skin ektodem. Selanjutnya terjadi fusi neural fold kanan-kiri dan bagian tengah membentuk parit atau biasa disebut dengan parit neural. Kemudian terbentuk tabung atau bumbung saraf atau neural tube dengan lubangnya yang disebut dengan neural canal atau neurocoel. Selanjutnya, neural tube akan tenggelam di bawah ektodem atau skin ektodem. Selama neurulasi juga terbentuk pial neural atau neural crest yang berasal dari sel-sel lempeng saraf yang tidak membentuk tabung saraf. Neural crest akan membentuk ganglion saraf, sedangkan neural tube akan membentuk sistem saraf pusat neural plate melipat atau neural fold yang kemudian menjadi alur saraf atau neural groove. Neural fold akan meninggi dan menyatu sehingga terbentuk tabung saraf. Saat pembentukan tabung saraf, sel-sel neural crest akan berpisah dan akan bermigrasi jauh dari neural ektodem. Neural crest akan menjadi lokasi yang dituju, kemudian berdiferensiasi menjadi sel-sel ganglia, spinalis, dan otot-otot otonom dan sebagainya. Mesensim yang berasal dari neural crest disebut juga ektomesensim. Selama minggu kelima, tingkat pertumbuhan yang berbeda menimbulkan banyak lekukan pada tabung neural, sehingga dihasilkan 3 daerah otak, otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Otak depan berkembang menjadi mata dan hemisfer otak. Perkembangan semua daerah korteks cerebri terus berlanjut sepanjang masa kehidupan janin dan masa kanak-kanak. Sistem olfaktorius dan talamus juga berkembang dari otak depan. Saraf kranial 3 dan 4 terbentuk dari otak tengah, otak belakang membentuk medula, spons, cerebellum, dan saraf kranial lainnya. Gelombang otak dapat dicatat melalui elektroensefalogram atau EGG pada minggu ke-8. Untuk medula spinalis terbentuk dari ujung panjang tabung neural. Pada mudigah, korda spinalis berjalan sepanjang kolumna vertebralis. Tetapi setelah itu korda spinalis tumbuh lebih lambat. Pada minggu ke-24, korda spinalis memanjang hanya sampai S1. Saat lahir
L3 dan pada orang dewasa sampai L1. Mielinisasi korda spinalis mulai pada pertengahan gestasi dan berlanjut sepanjang tahun pertama kehidupan. Fungsi sinaps sudah cukup berkembang pada minggu ke-8 sehingga terjadi fleksi leher dan badan. Struktur ektodermal lainnya yaitu neural crest berkembang menjadi sistem saraf perifer. Sel neural crest yang terlepas dari tepi lateral lipatan neural menghasilkan ganglion spinal dan ganglion sistem autonom serta sejumlah sel jenis lainnya. Mesoderm paraksial yang paling dekat dengan notochord dan neural tube yang sedang berkembang berdiferensiasi untuk membentuk pasangan blok jaringan atau somit. Somit pertama muncul pada hari ke-20, terdapat sekitar 30 pasangan somit pada hari ke-30 yang meningkat menjadi total 44 pasangan. Somit berdiferensiasi menjadi sklerotom, myotom, dan dermatom yang masing-masing menghasilkan tulang rangka, sumbu, otot rangka, dan dermis kulit. Sekian hasil penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yiyin Pritminingki. Pada Yiyin disilahkan. Susunan saraf mula-mula. Susunan saraf mula-mula terdiri dari 3 bagian. Yang pertama bumbung neural, yang kedua jambu neural, yang ketiga plakot indera. Bumbung neural akan menjadi ensefalon di anterior dan medula spinalis anterior. Ensefalon akan berkembang menjadi 3 bagian. Yang pertama prosensefalon atau otak depan akan menjadi telensefalon dan diensefalon. Yang kedua mesensefalon, otak tengah akan menjadi cerebrat aqueduct. Yang ketiga rhombencephalon atau otak belakang akan menjadi mielencephalon dan metencephalon. Jambu neural menghasilkan ganglia nervi craniales dan spinales. Terdapat juga rongga otak atau ventrikel. Ada 4 ventrikel yang berisi cairan cerebrospinal atau cairan otak. Fungsinya yaitu menjaga otak agar tetap dalam keadaan basah dan menjaga otak tetap pada bentuk dan tempatnya. Plakot indera adalah suatu jajaran epidermis yang menebal di daerah lateral caput yang terdiri dari yang pertama plakot nasus di samping ventro anterior caput. Yang kedua plakot lens berhubungan dengan tonjolan optik di daerah prosencephalon yang bakal jadi diencephalon. Yang ketiga plakot akustik atau optik di dorsolateral tentang bagian tengah rhombencephalon. Yang keempat, plakot salivary gustatory yang terletak di lidah, faring, palatum molar atau ada juga di permukaan sebelah luar caput. Selanjutnya, membran ekstraembrio dan plasenta. A. Membran ekstraembrio. Selaput ekstraembrio merupakan beberapa selaput yang berasal dari embrio yang terletak di luar embrio dan bukan bagian dari embrio. Selaput ekstraembrionik berfungsi sebagai media perantara bagi pertukaran zat serta perlindungan bagi embrio. Ekstraembrionik juga merupakan perluasan-perluasan berlapis membran dari jaringan-jaringan embrio. Pada dasarnya, membran-membran tersebut adalah lipatan-lipatan yang pada akhirnya tumbuh mengelilingi embrio dan menghasilkan 4 kantung pada embrio yang sedang tumbuh. Masing-masing membran terbentuk dari sel-sel yang berasal dari 2 lapisan nutfah berbeda. Lapisan-lapisan ekstraembrio ini terdapat pada bangsa Aves dan Mamalia. Fungsi selaput embrio yaitu sebagai pelindung embrio dan sebagai perantara pertukaran zat. Hewan dikelompokkan menjadi hewan anamniota, yaitu hewan yang tidak mempunyai selaput embrio. Contohnya ikan dan amfibia, yaitu hewan amniota, itu hewan yang mempunyai selaput embrio. Contohnya reptilia, unggas, dan mamalia. Terdapat 4 macam selaput ekstraembrio, yakni amnion, kantung yok, chorion, dan allantois. Dalam beberapa hal terdapat perbedaan antara selaput embrio yang dimiliki unggas dan mamalia. Yang pertama, kantung yok. Pada unggas, kantung yok berisi kuning telur serta erat kaitannya dengan nutrisi embrio.
Kantung yolk adalah selaput ekstra embrio yang dibentuk paling awal. Selaput embrio ini dibangun oleh splenoplura dengan endoderm di sebelah dalam dan mesoderm aplangnik di luar. Sedangkan mula-mula seperti halnya amion, kantung yolk tidak tampak sebagai kantung yang terpisah dari bagian intraembrio, melainkan merupakan bagian splenoplura ekstra embrio yang menyebar di atas yolk dan menyerupai penutup dari yolk. Selanjutnya, pada splenoplura di bagian anterior sebetulnya simultan dengan pembentukan lipatan kepala amion, terjadi lipatan yang disebut usus depan. Demikian arkenteron yang semula hanya mempunyai dinding seluler di bagian dorsal atau atap dan masih beralas yolk. Sekarang pada wilayah usus depan telah memiliki dinding dan alas yang seluler atau splenoplura. Yang kedua, amion. Amion adalah selaput embrio yang langsung membungkus embrio berupa kantung yang tipis berisi cairan amion dan embrio dapat bebas bergerak di dalam lapisan. Lapisan penyusun amion ialah somatopleura dengan ektoderm di bagian dalam dan mesoderm somatik di luar. Pembentukan amion sejalan dengan terpisahnya bagian intraembrio dari bagian ekstraembrio. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Sisna Nuralia Rahmi. Pada Nura, kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari amion. Mula-mula terjadi pada ikatan somatopleura di bagian kepala yang menyebabkan bakal kepala itu terangkat dari blastoderm sehingga terbentuk suatu kantong di bawahnya, yakni kantong subsefal. Dengan demikian, bagian intraembrio yaitu bakal kepala mulai terpisah dari bagian ekstraembrio. Bagian anterior somatopleura yang berhubungan dengan lipatan kepala melipat pula ke arah dorsal lipatan kepala dan kemudian akan bergerak ke posterior. Lipatan kepala amion tampak mulai membungkus embrio. Demikian pula dengan lipatan tubuh lateral amion yang bersamaan dengan terjadinya lipatan tubuh lateral dan sejalan dengan pemisahan bakal tubuh dari bagian ekstraembrio. Selanjutnya terbentuk lipatan ekor amion yang juga berkelanjutan dengan lipatan lateral bagian posterior bersamaan dengan terbentuknya lipatan ekor atau bakal ekor yang terpisah dari bagian ekstraembrio atau lipatan ekor dari kantung subkaudal. Yang ketiga, korion. Korion dibentuk dari somatopleura bersamaan dengan pembentukan amion. Karena itu, sebagian sudah dibahas dalam uraian mengenai amion, lapisan penyusun korion oleh adanya pelipatan yang berlawanan akan memiliki susunan lapisan lembaga kebalikan dari amion, yakni okterom di luar, mesoderm somatik di dalam. Sebagai selaput embrio terluar, korion akan berada di bawah selaput cangkang dan cangkang kapur telur. Fungsi penting korion pada tahap lanjut perkembangan embrio unggas diantaranya ialah menyerap ion dari cangkang kapur dan mendistribusikannya untuk pembentukan rangka atau tulang embrio melalui pembuluh-pembuluh darah allantois. Yang keempat, allantois. Allantois muncul sebagai vertikulum ventral usus belakang segera setelah usus belakang dibentuk. Oleh karena itu, lapisannya adalah splenoplura dengan susunan lapisan lembaga yang sama dengan kantong yolk. Bagian proksimal allantois membentuk tangkai allantois yang pangkalnya akan tetap berada dalam tubuh embrio. Bagian distal allantois membentuk kantong allantois yang tumbuh membesar ke dalam kolom ekstraembrio hampir seluruh rongga telur dan berada tepat di bawah korion. Embrio umur ekstraembrio hampir memenuhi seluruh organ telur yang berada di bawah korion. Embrio umur 4,5 hari yang bertumpu di
atas kantong yolk setelah dikeluarkan dari cangkang kapur semua selaput embrio kecuali korion yang mungkin masih sangat berdekatan dengan amnion atau tertinggal bersama cangkang telur. Mosedrum splenicalantois bersatu dengan Mosodem somatic korion dan menjadi membran koriosolantois, tempat terbentuknya pembuluh darah alantois. Oleh karena membran ini terletak tepat di bawah selaput cangkang telur yang berpori-pori, maka alantois berperan dalam pertukaran gas-gas pernapasan dan juga menyebabkan korion menjadi fungsional dalam penyerapan dan distribusi Ca dari cangkang kapur. Selain itu, ke dalam kantong alantois diekskresikan sampah-sampah metabolisme dari ginjal embrio. Pada embrio muda, hasil ekskresi itu berupa urea, dan makin tua embrio, hasil ekskresi berubah menjadi asam urat. B. Placentia. Plasenta adalah organ ekstra embrio yang merupakan pertautan antara jaringan fetus atau placenta fetalis dan jaringan induk atau endometrium uterus atau plasenta maternal dalam berbagai derajat keeratan. Tipe plasenta yang pertama, beberapa marsupialia, korion dan kantung yolk dengan vaskularisasi dari kantung yolk, plasenta koriovitelin. Yang kedua, manusia dan beberapa mamalia lain, korion dan alantois dengan vaskularisasi dari alantois, plasenta koriolantois. Yang ketiga, beberapa marsupialia lain, korion dan alantois dengan alantois masih berbentuk kantung, plasenta koriolantois primitif. Sawar plasenta atau placental barrier adalah jaringan yang membangun plasenta bervariasi ketebalan dan komponen penyusunnya pada beberapa hewan. Makin tipis sawar plasenta, maka makin erat pertautan fetuk atau induk. Fungsi plasenta yang pertama nutrisi, memberikan bahan makan pada janin. Yang kedua ekskresi, mengalirkan keluar sisa metabolisme janin. Yang ketiga, respirasi, memberikan O2 dan mengeluarkan CO2 janin. Yang keempat, endokrin, menghasilkan hormon-hormon, HCG, HPL, estrogen, progestrogen, dan sebagainya. Yang kelima, imunologi, menyalurkan berbagai komponen antibodi ke janin. Yang keenam, farmakologi, menyalurkan obat-obatan yang mungkin diperlukan janin yang diberikan melalui ibu. Yang ketujuh, proteksi, barrier terhadap infeksi bakteri dan virus, zat-zat toksis, tetapi akhir ini diragukan karena pada kenyataannya janin sangat mudah terpapar infeksi atau intoksikasi yang dialami ibu. Sekian dari saya kembalikan kepada Marta. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Untuk sementara kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.